wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Diah Yana yang hari ini akan mengisi kegiatan presentasi pada hari ini. Yang kami hormati semua peserta presentasi pada hari ini. Kali pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada alasan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini Ibu Diah Yana akan menyampaikan presentasi yang hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau. Waktu dan tempat disilakan. Buka screen ayo. Terima kasih Bu Suci untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar, di mana ini adalah salah satu kegiatan saya di Guru Penggerak untuk mengimbaskan materi yang ada di modul Guru Penggerak. Nah, mulai aja ya Bu, daripada nanti kesiangan. Bentar. Kelihatan, Bu? Halo? Halo, kelihatan, Bu? Bu, kelihatan materinya? Oh iya. Dimulai nggih, Bu? Sini ini judulnya pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dalam tugas saya di Guru Penggerak. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk agendanya, 1 pembukaan, 2 presentasi konsep, 3 tanya jawab, 4 refleksi. Kebetulan tadi pembukaan sudah diawali oleh Ibu Suci. Kita lanjutkan saja ke tahap selanjutnya yaitu presentasi konsep. Nah, di sini poin pertama adalah eksplorasi konsep. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi.
Untuk yang pertama, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Di sini kita sedikit bermain ya Bu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang saya mau bertanya, sudahkah Anda mencoba kepalan tangan itu? Ayo Bu, dicoba kepalan tangan Anda itu, di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga banget buat Anda. Nah, seandainya ada temennya Anda itu mau membukanya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Yuk, bisa di chat room atau mungkin raise hand. Yuk, Bu Suci mungkin. Jadi tangan Anda, di dalam sini ada sesuatu yang teramat berharga buat Anda. Anda kepal, seandainya ada teman Anda yang lain datang, pengen membuka kepalan itu dengan menggelitik atau iming-iming uang, kira-kira apa yang Anda lakukan, Bu Suciyo? Membiarkannya atau mempertahankannya atau mungkin yang lain, Bu Susi? Ayo, mungkin Bu Heri. Saya tunggu di ya Bu, di chatroom aja ya. Nggih, untuk mempersingkat waktu saya tunggu di chatroom nggih. Siap Bu. Oke, yuk. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol, teori yang kemudian dari hari ke hari berkembang dan dinamakan choice theory. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk poin selanjutnya, nih, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu di stimulus respon, dan untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu untuk stimulus respon, dan untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang.
Jadi semuanya sama ya Bu ya. Untuk poin 1 di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak pendidikan kita. Nah, yang ini salah satu penerapan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kami. Yang pertama ini adalah siswa berjabat tangan dengan guru ketika datang ke sekolah pagi hari. Yang kedua ini kegiatan perawatan tanaman juga merupakan salah satu nilai kebajikan. Yang satunya lagi ini yang bawah ini kegiatan di hari Senin di mana kita melakukan upacara bendera yang dilakukan semua murid dan semua guru. Dan untuk yang sebelahnya ini adalah pembiasaan di pagi hari. Kita biasanya di pagi hari hafalan surat pendek, doa-doa harian, terus ikrar janji siswa. Itu mungkin hampir sama dengan sekolah yang lain ya Bu. Mungkin ada yang lain, ada yang nggak sama Bu. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh mungkin penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolahnya Ibu masing-masing. Bisa resen? Nggak ada yang resen ya Bu. Udah lanjut ya Bu ya. Nah, yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah makna disiplin? Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Slide berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Untuk yang kedua, motivasi internal di mana untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk selanjutnya,
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bu, kalau peraturan itu dibikin oleh sekolahan, yang membuat sekolahan gitu. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat kita guru kelas dengan siswa yang ada di kelas itu. Jadi biasanya per kelas Bu, kalau keyakinan kelas. Tapi kalau untuk peraturan kelas, peraturan itu untuk keseluruhan satu sekolahan. Nah, yang ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini karena satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, itu contohnya. Terus keduanya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bu ya, di sini jelasnya kalau peraturan tadi yang membuat itu sekolahan. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat guru kelas berserta anak didik atau murid kita. Misalkan contohnya, kalau di kelas kita mau makan harus berdoa dulu. Terus kalau mau keluar kelas, misalkan ke kamar mandi, kita harus izin dulu anaknya ke gurunya. Itu contohnya kesepakatan kelas. Jadi harus ditaati oleh anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi itu nggih Bu perbedaannya ya Bu. Jadi mungkin antara kelas 1 dan kelas 1-nya kalau kita memiliki lebih dari satu kelas akan berbeda. Kalau di kelas saya itu biasanya anak-anak sebelum istirahat itu saya suruh makan jajan di dalam kelas dulu. Kalau selesai makan jajan di dalam kelas, baru anak-anak saya suruh istirahat di luar untuk bermain. Jadi di luar anak-anak nanti bermain nggak sambil makan jajan Bu, gitu loh. Atau mungkin ada yang lain, mungkin memiliki keyakinan kelas, mungkin bisa resen. Ayo, resen atau chatroom, monggo. Contohnya, mungkin contoh keyakinan kelas di kelasnya masing-masing Bu. Ya Bu Suci mungkin contoh keyakinan kelas di kelasnya Bu Suci, Bu Susi. Ayo Bu Susi, Bu Suci. Contohnya Bu keyakinan kelas di kelasnya panjenengan Bu, mungkin Bu. Coba menjawab gitu ya. Iya, monggo. Kalau keyakinan kelas hampir sama dengan kelasnya ujian. Anak itu harus punya tertib dan disiplin sejak mulai masuk kelas, terus apa yang dilakukan di dalam kelas dan apa yang harus ditaati dan dikerjakan. Jadi misalnya waktu istirahat, anak-anak yang harus selesaikan tugas dulu. Jadi ketika belajar belum selesai, anak-anak beristirahat. Kalaupun sudah waktu istirahat, makan jajan bukannya di dalam kelas sebelum bermain. Jadi sebelum bermain anak-anak sudah makan bekal dan habis. Jadi hampir sama gitu ya, sama dengan kelas kami. Itu anak-anak sedikit. Iya. Baik Bu Suci. Nah, jadi hampir sama ya. Mungkin ada yang lain di kelas yang lain, mungkin di sekolah yang lain ada yang nggak sama. Monggo Bu bisa resen Bu.
Pas. Kalau pas lanjut ya Bu ya. Ini nilai kebajikan pada keyakinan kelas. 1. Kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku. Misalkan ini kayaknya bentar. Kalau peraturan kelas di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan, karena yang membuat sekolahan ya Bu. Nah, untuk keyakinan kelasnya, tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, untuk kemudian kesehatan, yang dilarang menggunakan narkoba itu tadi, terus menghormati orang lain, untuk bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ini kayak kita kalau di anak yang sudah besar, mohon maaf ya Bu, saya kan di kelas kecil, kelas A. Kalau yang di kelas besar mungkin ini per anak bisa untuk menulis keinginannya untuk ini keyakinan kelas. Misalkan contohnya minta izin waktu ke belakang. Misalkan mau minum harus angkat tangan dulu. Nah, itu nanti ditulis per anak, kemudian dipajang di tembok kelas atau disediakan tempat khusus. Seperti itu Bu, keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolahan itu kan yang membuat sekolahan otomatis semuanya harus mentaati juga dan semuanya ada di setiap kelasnya. Yang untuk selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Tahapan selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Untuk selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Jadi nanti anak-anak suruh baca semua Bu, mana yang setuju, mana yang enggak. Jadi kan kalau yang membuat seluruh anak yang ada di dalam kelas itu kan otomatis setidaknya anak-anak pasti akan mentaati Bu apa yang menjadi keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas selanjutnya tahapannya yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu, ditempel di dinding kelas jadi semua yang ada di kelas tersebut bisa melihat dan membacanya. Jadi biar nggak lupa lah Bu kasarannya. Kan kadang anak-anak kalau udah asik apa gitu lupa. Jadi kalau mengingatkan tinggal suruh baca aja yang ada di dinding kelas itu tentang keyakinan kelas. Nah seperti ini loh Bu cara bikinnya. Ini contohnya kalau di SMA nggih. Kalau yang di TK mungkin ada yang sudah pernah menerapkan Bu. Bisa resen mungkin? Nggak ada ya Bu?
Ini mungkin suatu hal yang baru. Jadi nggak sama ya Bu peraturan kalau tolong diingat loh Bu, peraturan sama keyakinan kelas nggak sama loh nggih. Nanti jadi kalau setelah ini ibu-ibu bisa kok membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi kalau anak yang sudah di kelas besar suruh aja Bu nulis sendiri nggak apa-apa. Kalau di tempat saya itu nggak belum bisa Bu kalau menulis. Jadi cuma bisa mengingatkan setiap saat, setiap waktu apa yang menjadi kemarin persetujuan bersama kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nggih Bu. Nah, ini. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas, pelanggaran dan ada 3 ini. Yang satu dianggap hukuman, yang kedua dinamakan sanksi atau konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman, sanksi, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk sanksi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, kalau sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusinya korban mendapatkan ganti. Selain murid atau anak akan tersakiti. Untuk sanksinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat. Untuk sanksinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusinya masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk sanksinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk hukumannya, untuk sanksinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk peraturannya adalah hukuman. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau untuk sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan untuk restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk tindakan ini contoh Bu ya, contoh kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena anaknya tadi terlambat sekolah nggih Bu. Nah, menurut jenengan kasus ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, mungkin siapa yang bisa Bu, bisa resen. Jadi tindakan mencatat 100 kalimat itu biasanya dulu kalau kita ya Bu ya, kalau melakukan kesalahan sama guru kan disuruh menulis di kertas itu berulang kali gitu nggih Bu. Lah itu termasuk ke hukuman ataukah konsekuensi? Ayo Bu, mungkin ada apa Bu? Sanksi, konsekuensi. Jadi anak-anak biar tidak mengulangi lagi kesalahannya mungkin dengan Oh ya, kalau ini Bu, lari mengelilingi lapangan karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman. Iya. Bener. Kita lanjutkan Bu ya. Sebentar Bu. Kembali ke depan tadi yang pengepalan tangan tadi Bu, gimana yuk? Mungkin ada yang tahu apa yang akan dilakukan seandainya barang yang di dalam kepalan tangan itu mau diambil atau mau dirusak sama orang lain. Yuk. Nggak ada Bu, belum. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan ya Bu di slide ke-30. Kebutuhan dasar manusia di dunia. Ibu Ambar, guru wali kelas TK di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu. Maaf, saya ulangi. Ibu Ambar, guru wali kelas TK di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda kira-kira? Apa alasan Doni melakukan itu? Apa Bu? Di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan, hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau menurut kasus yang tadi, kira-kira ini Doni ini membutuhkan apa Bu? Kebutuhan dasarnya masuk yang mana Bu? Ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau jenengan jadi Bu Ambar, ayo. Mungkin bisa resen Bu. Ini tadi Doninya kebutuhan dasar manusianya mana ya Bu yang belum terpenuhi? Bisa Bu, ada yang bisa Bu mungkin? Ya, monggo. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Iya, terima kasih Bu. Iya, memang kalau dilihat dari kasusnya Doni itu memang dia kebutuhan kasih sayang ya Bu ya, cinta dan kasih sayang. Karena dia mungkin kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia di sekolah bisa seperti itu. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini Bu,
kita kalau sebagai pendidik, nah kita menemukan hal baru Bu. Ada kita nanti di sini posisi 5 kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, bisa menjadi teman, juga bisa pemantau atau manajer. Nah itu penghukum di mana itu biasanya orang akan ngomongnya patuhi aturan saya atau awas kamu selalu salah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya guru yang dia berperan menjadi penghukum. Biasanya seperti itu. Dan untuk yang kedua, membuat orang bersalah itu biasanya akan ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini biasanya posisinya guru saat dia membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini murid ini akan merasa menilai dirinya sendiri Bu. Oh, aku tadi gini. Jadi biar numbuh sendiri gitu loh Bu dari dirinya sendiri kalau dia itu benar-benar salah apa dengan apa yang dia lakukan. Ini guru juga bisa menjadi seorang teman. Biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak. Ayo ingat tidak bantuan maaf. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini bisa juga dilakukan guru di sekolahan. Mungkin nggak sengaja ya Bu, kadang kita itu sama anak-anak itu sudah menjadi teman, juga kadang sudah menjadi penghukum, kadang juga kita membuat anak itu merasa bersalah, itu kadang tanpa kita sadari itu muncul dengan sendirinya. Ya, untuk yang keempat itu sebagai pemantau atau monitor. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini yang biasanya diucapkan oleh seorang pemantau atau monitor. Untuk yang kelima adalah manajer. Apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, sekarang gini Bu. Kemarin tuh sempat ada pertanyaan, apakah seorang guru itu bisa menerapkan 5 posisi kontrol itu dalam satu waktu. Nah, ayo Bu, menurut pendapat jenengan mungkin ada yang bisa raise hand. Jadi satu guru dalam satu waktu bisakah menerapkan 5 posisi kontrol itu? Mungkin 2 atau mungkin 3. Kira-kira bisa nggak Bu? Halo. Ayo siapa bisa raise hand? Monggo Bu Eri. Bu Suci monggo atau Bu Wanti. Monggo Bu Dia. Kira-kira bisa nggak seorang guru menempatkan di antara 5 posisi kontrol itu dalam satu waktu? Bisa nggak?
jawab ya. Ya, monggo Bu Suci. Kok saya pribadi kalau langsung Enggak harus 5 Bu, mungkin 2 atau 3 dalam satu waktu. Iya. Kira-kira bisa enggak? Bisa? Iya. Iya, benar Bu. Kita tanpa kita sadari sebenarnya kadang 5 itu masuk Bu dalam satu waktu. Iya, kita tanpa sadari gitu, misalkan anak berbuat salah. Dek, kamu tadi ngapain? Itu udah membuat anak merasa bersalah. Terus Anda melakukan pengawasan, itu berarti manajer mengontrol. Itu aja udah lebih dari 1 Bu. Terus Dek, jangan gitu, nanti kalau ibumu tahu. Nah, itu sebagai teman juga, bukan? Jadi kita seorang pendidik itu bisa memegang 5 kontrol dalam satu waktu. Jadi nggak hanya 1. Jadi itu tadi kata-katanya, kalau kita berteman, misalkan kita dianggap teman sama murid, nah itu, Dek, kamu tadi ngapain? Itu udah nggak teman. Kalau ingin membuat anak merasa bersalah, kamu tadi loh, kok kayak gitu, apa enggak kasihan sama orang tuamu. Nah itu kata-kata kayak gitu membuat orang anak bersalah Bu. Jadi seperti itu intinya 5 kontrol tadi bisa dijalankan dalam satu waktu. Untuk selanjutnya refleksi nggih Bu, karena waktunya juga udah mepet. Di sini refleksi ini, materi yang paling menarik perhatian menurut saya. Ayo apa? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya akan menjadi pendidik seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Nah, itu tadi Bu, refleksi materi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Untuk mungkin yang kurang jelas, kurang pas, atau mungkin ada kata-kata kurang saya yang enggak pas, monggo boleh lewat apa itu? Chat room. Nanti bisa saya balas satu-satu insya Allah. Nah, udah Bu ya, itu aja materi yang bisa saya sampaikan pada siang ini tentang disiplin positif. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini, telah membantu saya menyelesaikan tugas saya di guru penggerak untuk mengimbaskan materinya tentang budaya positif. Semoga ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Diana yang telah menyampaikan dan telah mempresentasikan materi pada hari ini. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita pendidik untuk kedepannya lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Sudah Ibu, sebelum ditutup ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, bisa ditulis di kolom chat. Nanti akan dibalas langsung oleh Diana. Sudah Ibu? Cukup? Presentasi hari ini? Monggo semua menyalakan layarnya. Kita foto bersama. Gaya apa Bu?